5. Para Nabi dan Rasul. Manusia itu satu bangsa. Maka Allah membangkitkan para nabi sebagai saksi berita baik dan sebagai juru ingat. Al-Quran Surat 2 ayat 213. Dan mereka yang beriman kepada Allah dan kepada para utusannya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, dalam keimanan, bagi mereka Dia akan memberikan ganjaran. Al-Quran Surat 4 ayat 152. Dan sesungguhnya kami bangkitkan di setiap bangsa seorang Rasul. Sabdanya, mengabdilah kepada Allah dan jauhilah kejahatan. Al-Quran Surat 16 ayat 36. 30. Apakah Nabi dan utusan Tuhan itu? Nabi dan Rasul Allah adalah manusia yang kepadanya Tuhan memberikan petunjuk dan kepadanya dibebankan tugas untuk menyampaikan petunjuk itu kepada orang. Dengan demikian mereka bisa melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jahat. 31. Di negeri mana saja di dunia ini para nabi dibangkitkan? Menurut Islam, Tuhan mengutus para nabi kepada semua bangsa di bumi ini, dan dalam berbagai tingkatan sejarahnya. Allah berfirman, dan bagi setiap bangsa di sana ada utusan. Al-Quran Surat 10 ayat 47. Dan tak ada suatu kaum, kecuali seorang juru ingat telah berlalu di antara mereka. Al-Quran Surat 35 ayat 24. 32. Yang mana di antara para nabiullah tersebut yang harus diimani oleh setiap muslim? Kaum muslimin beriman kepada segenap nabi dan rasul Allah, sama, tanpa membeda-bedakan dimanapun mereka muncul. Di dalam Quran Suci, Surat 2 ayat 136 dan ayat 285, Surat 3 ayat 84 dan sebagainya, dinyatakan jelas sekali, kami tak membeda-bedakan di antara mereka. 33. Sebutkanlah beberapa nama di antara para nabi tersebut. Banyak sekali nama nabi yang disebutkan di dalam Quran Suci. Contohnya, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Isa. Para nabi itu tercantum di dalam kitab Bible. Dan ada juga para nabi yang tak tercantum dalam kitab Bible. Nama-nama tersebut seperti Luqman, Hud, Zulkifli. Dan, yang terakhir dari semua itu, yang mulia dan universal ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 34. Adakah nabi-nabi lain yang muncul selain yang disebutkan di dalam Quran Suci? Ya, sungguh ada. Quran Suci sendiri memberitahukan kepada kita bahwa ia menyebutkan beberapa saja dari para nabi itu. Lihat Surat 4 ayat 164. Karena para nabi itu muncul di setiap bagian dunia, dan di masing-masing bangsa itu banyak jumlahnya. Dan untuk mencantumkan nama-nama mereka secara keseluruhan tak mungkin. Muslim mengimani dan hormat kepada semua nabi, apakah namanya itu tercantum ataupun tidak. 35. Sudah dikenal bahwa kaum muslimin beriman kepada para nabi Israeliyah, termasuk Isa atau Yesus. Bagaimana mereka mengenal para figur mulia pada agama-agama lain, seperti Krishna, Buddha, dan Konghucu? Sungguh disadari dari ajaran Quran Suci, bahwa sebagaimana Tuhan mengutus para nabi kepada setiap bangsa, dan jumlah mereka yang muncul ke dunia ini sangat banyak, para pendiri agama kuno yang lain pun para nabi dan rasul Allah. Sebenarnya, dimanapun suatu kaum yang mengikuti kitab suci yang lebih tua dari Quran, para pendiri agama mereka yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut harus diterima oleh kaum muslimin sebagai nabiullah yang hakiki. Diperkirakan bahwa Buddha disebutkan di dalam Quran dengan nama Zulkifli. Maknanya orang dari Kifli, di mana Kifli ini dalam bahasa Arabnya adalah nama tempat kelahirannya yang bernama Kapil Vestu. 36. Tapi agama-agama seperti Kristen dan Hindu menunjukkan bahwa para pemimpin agama mereka disebut Tuhan, atau perwujudan Tuhan. Apa yang dikatakan Islam? Menurut Islam, semua orang-orang tulus tersebut adalah manusia biasa, manusia utusan Tuhan atau para nabi, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Mereka semua pasti mati, sebagaimana setiap orang pun demikian. Ada beberapa alasan, mengapa mereka itu ditunjuk oleh para pengikutnya sebagai Tuhan. Salah satunya adalah ucapan mereka disalahfahami oleh generasi berikutnya, yakni salah menangkap makna figuratif jadi arti harfiah. Lainnya lagi adalah kehidupan mereka yang secara mendetail tidak disajikan secara utuh, dan oleh karenanya banyak sekali mitos bertumbuhan di sekeliling mereka, dan perbuatan serta perilaku mereka banyak sekali dilebih-lebihkan. 37. Mengapa para nabi itu manusia, dan bukan Tuhan di bumi?
Sebab mereka diutus untuk memberi petunjuk kepada manusia lain, bukan dengan ajaran semata, tapi juga dengan suri teladan. Maka harus sepenuhnya manusia untuk menunjukkan kepada orang lain bagaimana berperilaku hidup. Menurut Islam, setiap nabi dirinya sendirilah dan paling awal mengikuti petunjuk Tuhan yang diwahyukan kepadanya agar diikuti orang lain. Oleh karena itu mengapa para nabi yang terdahulu pun disebut muslim menurut Quran suci? Mereka itu bukan saja guru tapi juga pengikut pimpinan ilahi. Lihat contohnya dalam surat 3 ayat 67. Sebagaimana Nabi Suci Muhammad, tidak saja Islam mengajarkan bahwa beliau itu manusia biasa, tapi juga mempelajari dan mencontohkan kehidupan beliau sendiri sebagai seorang yang sederhana, dan bercampur baur dengan orang-orang, layaknya salah seorang dari mereka. 38. Apa yang diajarkan para nabi? Mereka semua memberikan dasar ajaran yang sama, bahwa manusia harus menyembah Allah, dan hanya kepadanya saja, dan harus berbuat baik kepada orang lain. Sudah tentu, ajaran mereka secara detailnya berbeda sesuai dengan kondisi bangsa dan perkembangan zaman yang berlaku dikala seseorang nabi itu muncul. Di dalam Quran suci, ajaran segenap nabi disebut Islam, dan para nabi serta para pengikutnya yang sejati disebut Muslim. Lihat contohnya di dalam surat 2 ayat 131 hingga ayat 133 dan surat 5 ayat 111. Ini menunjukkan pada kenyataan bahwa ajaran yang fundamental yang diberikan oleh mereka adalah sama, berserah diri kepada Allah dan berbuat damai kepada sesama manusia. 39. Sejak kaum muslimin beriman kepada segenap nabi sama, apa posisi khusus pada diri Nabi Suci Muhammad? Semua nabi sama-sama dari Allah, dan semuanya sama-sama benar, namun lingkungan misi atau risalah mereka berbeda. Para rasul sebelum Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ajaran terbatas pada bangsa mereka sendiri, sebab dikala itu bangsa-bangsa itu tidak banyak-banyak berhubungan dengan bangsa-bangsa lainnya. Lebih dari itu, ajaran setiap nabi diterapkan untuk suatu batasan periode waktu tertentu saja, yang setelah itu Tuhan mengutus nabi lain untuk memperbaiki kembali sebagian ajaran itu untuk keadaan waktu yang baru. Tapi akhirnya datanglah waktu untuk mempersatukan seluruh bangsa di atas satu agama, maka dengan demikian manusia bisa hidup damai sebagai satu umat. Untuk tujuan inilah diutus Nabi Suci Muhammad, yang kepadanya diberikan semua ajaran bagi seluruh dunia hingga akhir zaman. 40. Dapatkah Anda memberi dalil untuk menunjang kepercayaan ini? Ya. Pertama, sementara para pengikut agama-agama lain percaya bahwa wahyu dan petunjuk ilahi telah diberikan kepada beberapa bangsa dan negeri tertentu, Islam mengajarkan bahwa pimpinan dari Tuhan itu datang untuk setiap bangsa dan meminta kaum muslimin untuk mengimani segenap nabi nasional yang telah diutus terlebih dahulu. Jadi Nabi Suci Muhammad adalah salah seorang yang memperkuat dan menegakkan kebenaran para nabi dari berbagai bangsa tersebut, dan meletakkan dasar kedamaian di antara mereka. Jadi beliau menjadi nabi dunia. Kedua, ini adalah kenyataan yang sebenarnya, sementara ajaran asli berbagai nabi sebagian besarnya telah lenyap, sumber Islam, yakni Quran Suci dan Sunnah Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat kita peroleh sepenuhnya secara utuh. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama untuk sepanjang zaman. 41. Akan adakah beberapa nabi atau rasul Tuhan setelah Nabi Suci Muhammad? Tidak. Setelah Nabi Suci Muhammad tidak akan datang nabi maupun rasul dari Tuhan. Alasannya sudah jelas sekali seperti dikemukakan di atas. Ajaran Tuhan diberikan kepada Nabi Suci artinya untuk segenap bangsa untuk sepanjang masa, maka seluruh dunia akan dipersatukan menjadi satu persaudaraan yang sempurna. Ajaran tersebut disajikan secara sempurna. Maka dengan demikian tidak diperlukan lagi seorang nabi pun setelah Nabi Suci Muhammad. 42. Apakah ini artinya tak ada manusia sekarang ini yang mencapai tingkatan yang dekat kepada Tuhan dan diajak berwawan sabda oleh Tuhan? Tidak, artinya bukan demikian. Maknanya sederhana yakni tidak perlu lagi ajaran agama baru, kitab suci baru maupun nabi baru yang akan datang ke dunia ini. Tentu masih ada orang, setelah Nabi Suci Muhammad, yang dengan mengikuti ajaran Islam, dekat berhubungan dengan Tuhan dan dia akan berbicara kepada mereka, menghibur mereka dan dekat kepada mereka bahkan di masa yang akan datang sekalipun, melalui kalimah wahyu, dan melalui impian serta ruqyah yang benar. Di dalam sejarah Islam sudah banyak sekali contohnya para pribadi yang tulus yang sampai kepada tingkat derajat seperti ini dengan mengikuti ajaran Islam secara sempurna. Seseorang seperti ini dikenal sebagai wali atau orang suci.